Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nursanti, siswa PPPJ Angkatan 79. Dalam kesempatan ini, saya akan sedikit berbagi atau sharing dengan rekan-rekan sekalian mengenai satu topik yang mungkin agak terdengar asing, tetapi menurut saya sangat penting untuk kita ketahui bersama, yakni mengenai dating violence. Dating violence ini sendiri dapat diartikan sebagai suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang di dalam hubungan yang belum terikat atau belum sah menurut hukum. Kemudian berdasarkan data yang dirilis oleh Komnas Perempuan bahwa sepanjang tahun 2020 ada sekitar 1.309 kasus kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan oleh pasangannya di dalam relasi atau hubungan pacaran. Nah, kemudian kita perlu mengetahui mengenai bentuk-bentuk dari dating violence itu sendiri, yang mana terdapat 5 bentuk yang lazim kita temui di dalam hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah kekerasan yang dilakukan secara fisik. Kekerasan fisik ini dilakukan oleh seseorang yang ditujukan terhadap anggota tubuh atau badan sehingga menimbulkan rasa sakit, misalnya memukul, menendang, atau menampar. Kemudian yang kedua adalah kekerasan psikologis atau emosional, di mana kekerasan ini mengakibatkan dampak terjadinya gangguan atau kegoncangan terhadap kondisi jiwa atau psikologis seseorang. Misalnya dalam hal terjadinya suatu perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan, otomatis hal tersebut akan mengganggu keadaan atau kejiwaan dari pasangan yang diselingkuhinya. Kemudian yang ketiga adalah kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi ini ditujukan terhadap harta kekayaan sehingga menimbulkan kerugian, baik itu kerugian berupa material maupun imaterial. Misalnya, apabila dalam suatu hubungan ketika seorang laki-laki memaksa dalam hubungan itu memaksa pacarnya untuk menyerahkan sejumlah uang atau barang, tetapi tidak atas dasar persetujuan dari pasangan atau pacar perempuannya, maka itu dapat dikategorikan sebagai kekerasan ekonomi. Kemudian yang keempat adalah kekerasan seksual, di mana kekerasan seksual ini berfokus pada perbuatan-perbuatan yang memaksa pasangannya untuk melakukan aktivitas seksual. Misalnya aktivitas seksual ini tidak hanya terbatas pada hubungan persetubuhan, tapi juga dapat berupa hubungan yang bisa dikatakan perbuatan cabul atau perbuatan-perbuatan lain yang berupa perbuatan asusila. Kemudian yang kelima adalah kekerasan yang dikaitkan dengan pembatasan fisik, di mana dalam pembatasan fisik ini sang pasangan akan melarang pasangannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu atau aktivitas-aktivitas tertentu, atau bisa kita katakan sebagai pengekangan kebebasan untuk melakukan kegiatan tertentu. Nah, apabila rekan-rekan sekalian menghadapi atau mengalami salah satu bentuk kekerasan tersebut, jangan ragu untuk melakukan atau melaporkan yang Anda alami ke pihak yang berwajib, karena kita semua di sini adalah perempuan yang berharga dan berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih.